yang di sini jangan bicara. Kenapa? Karena masuk di sini. Jadi sekarang di bawah ya. puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mau bersukacita dalam rumah Tuhan, amin. Yang mau bersukacita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Anak-anak mana lambaian tangannya? Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan. Selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan siaran live streaming melalui akun Facebook kalian Ulin Tomasoa dan juga DKN Kasih Karunia. Mari kita mau bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Ada suka, ada duka, ada banyak tantangan yang kita lewati, tetapi penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak ada alasan untuk setiap kita tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian mengambil saat teduh sejenak. Kita menaikkan syukur, menghampiri tahta Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh nyata kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak disembah. Engkau Allah kami yang layak ditinggikan di tempat ini. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkanlah setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Terima kasih Yesus. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar. Kita mau menerima lawatan Tuhan di pagi hari ini melalui ibadah kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih, untuk setiap karya dalam hidup. Engkau sungguh baik
bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
Baik, terima Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya Engkau layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan di muka bumi ini. Terutama kami jemaat kecil yang datang kepadamu. Tapi kami sangat senang bersorak karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa melihat kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu, penjagaan Tuhan dari Sion itu sempurna buat kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus memimpin kami. Kami merindukan Engkau berbicara, baik lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik kami yang memuji. Kami percaya Engkau berikan kami roh puji-pujian, sehingga kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami yang hadir, baik jemaat Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berikan hati kami selalu merindukan hadirat-Mu, merindukan Engkau selalu hadir buat kami, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa firman di dalam hidup kami, tanpa kuasa-Mu yang mengalir bagi kami. Kami bukan apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau berkati kami, berikan hati kami untuk merindukan kasih-Mu, merindukan firman-Mu, karena hanya firman yang bisa menguatkan kami, hanya firman yang bisa menghibur kami, hanya firman-Mu yang bisa membawa kami dari hari ke hari untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan siap memuji dan memuliakan Tuhan dan terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Bersama jemaat yang katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari membuka Alkitab kita dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150. Kitab Mazmur pasal yang ke-150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yang sudah temukan boleh katakan haleluya. Haleluya. Pemain musik. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan membacakan perikopnya, dan pada hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama dan tidak saling mendahului. Haleluya. 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Mari beranjak dari tempat Bapak Ibu sekalian, jangkau 10 orang. Berikan salam yang paling hangat, salam yang paling luar biasa. Katakan engkau luar biasa. Puji nama Tuhan. Berikan senyum, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan bahagia. Amin. Haleluya. Kita mau bawa hati kita untuk berbahagia. Amin. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber sukacita. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa penuhi di tempat ini. Mari kita yang bersukacita mau katakan, yuk sama-sama. Haleluya.
serta aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam siapa? Dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Saya mau lihat wajah-wajah yang bahagia. Bahagia, mana suaranya dong? Memuji Yesus, amin. Selamanya, haleluya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus. Sekali lagi dong, selamanya. Yang dipenuhi sukacita katakan, bahagia, amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji siapa? Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya, kita terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa di atas setiap puji-pujian kita. Amin. Wah, suaranya mana nih? Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau terbang. Siap-siapkan sayap kanan kiri Bapak Ibu. Ambil jarak supaya sebentar kita mau terbang sama-sama. Kita mau muliakan Dia. Kita mau tepuk tangan, beri yang terbaik, karena Dia mau bawa kita terbang lebih tinggi lagi. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, cerita bagi setiap hati kami. Janji-Mu terang bagi setiap kami. Amin. Yo. Kita bagi hatiku. Yo. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
luar biasa, Allah yang senantiasa terus mau menjaga menyertai setiap hidup kita. Mari lambaikan tangan kita mau tepuk tangan, kita mau beri yang terbaik. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah kita adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Allah kita yang berkuasa. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Lihat siapa saudara? Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih telah hidup kembali. Puji nama Tuhan, kita boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita memiliki kerinduan yang dalam untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyentuh hatimu, berbicara kepadanya akan setiap hal yang ingin Dia kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan setiap kami Bapa. Ini adalah salah satu pujian baru mungkin bagi kita semua. Ini lagu diciptakan oleh Bapak Gembala. Kita mau belajar bersama-sama pujian ini. Kerinduanku memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Rajaku yang menyelamatkanku. Kerinduanku
surga bumi menyembahmu. Kemuliaan hanya bagimu, Raja segala raja. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin terus bersekutu dengan Engkau. Kami ingin terus melekat dengan Engkau karena ini sebuah kesenangan kami. Ini kecintaan kami itu terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dialah pengagungan kami, sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Kita mengangkat dari awal kerinduanku Tuhan. Kerinduanku memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Rajaku yang menyelamatkanku. Amin. Kerinduanku mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhanku yang layak untuk disembah. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Rajaku yang menyelamatkanku. Kerinduanku mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhanku yang layak untuk disembah. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Oh, Raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Benar Tuhan, inilah sebuah pengungkapan perasaan kami. Bagaimana kami rindu, seperti Daud rindu akan Engkau, seperti rusa yang rindu akan air. Demikianlah hati kami Tuhan yang rindu akan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Coba berikan jabat tangan buat sebelah kiri, sebelah kanan, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah sampai di minggu yang terakhir di bulan Mei dengan tema besar kita adalah kesenanganku. Dan saya percaya saudara bahwa kesenangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah namanya rindu duduk di depan kaki Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita rindu bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi sebuah kesenangan kita. Saudara, setiap orang pasti punya kesenangan. Tetapi saudara, saya rindu
bahwa setiap kita yang menjadi kesenangan yang utama adalah melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita akan belajar di pagi hari ini dari Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya bisa katakan haleluya. Ya, masih beberapa orang yang bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari akan membaca ayat-ayat yang genap. Dengan perikop Besalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya saudara, puji Tuhan, di hari ini kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema serve with passion, atau bagaimana kita melayani dengan passion. Saudara, mungkin kita pernah mendengar ada orang ketika melayani, mungkin dia mulai menggerutu. Aduh, kenapa saya punya jadwal lagi melayani? Apalagi kalau dalam sebuah gereja timnya belum banyak, dia bilang begini, saya lagi. Tidak ada orang lain kah? Tiap minggu tinggal saya terus yang main keyboard, saya terus yang multimedia, saya terus yang sampaikan firman Tuhan. Mungkin kita mulai mengeluh, saudara. Tetapi saudara, saya percaya ketika kita melayani dengan sebuah passion, saudara, saya percaya bahwa tidak ada lagi sebuah kalimat-kalimat negatif, tidak ada lagi sebuah sungut-sungut ketika kita sedang melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu adalah passion kita. Saya punya sebuah filosofi, saudara, bahwa pelayananku adalah healingku. Kenapa, saudara? Karena saya begitu menikmati yang namanya pelayanan. Bagi saya, sebuah pelayanan itu seperti sebuah hiburan, seperti sebuah kesenangan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena passion itu adalah sebuah dorongan cinta yang menumbuhkan sebuah kegairahan, sehingga saudara kita mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, ulang lagi bahwa passion itu adalah sebuah dorongan cinta yang menumbuhkan sebuah kegairahan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau orang mempunyai passion, saudara, maka tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada sebuah gairah, ada sebuah semangat, ada sebuah cinta di dalamnya untuk dia melakukannya. Contoh, kalau anak-anak remaja, anak-anak pemuda, kalau passionnya adalah bermain bola, tanpa disuruh sekalipun, saudara, pasti dia akan berusaha mencari cara bermain bola. Bahkan meskipun orang tuanya itu melarangnya bermain bola karena besok Senin itu ujian, tetapi karena passionnya, karena cintanya, karena gairahnya, saudara, adalah bermain bola, maka dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Bahkan bisa curi-curi waktu, bahkan bisa melawan orang tua. Kenapa? Ya karena passionnya adalah bermain bola. Ketika orang punya passion akan segala sesuatu, maka seluruh fokus kehidupannya, bahkan waktunya, bahkan hartanya bisa dikerahkan untuk passionnya, saudara. Sebagai contoh, kalau orang yang sedang dengan hiking, saudara, pergi ke naik gunung, saudara, pergi kemah di gunung, saudara, maka di dalam otaknya
Ketika dia punya uang, bagaimana dia beli sepatu untuk bisa naik gunung? Bagaimana saya mau beli tas yang cocok untuk naik gunung? Kenapa saudara? Karena passionnya adalah naik gunung. Bahkan ada beberapa peristiwa saudara di sebuah tempat di gunung yang sebenarnya berbahaya, diberikan peringatan, dilarang untuk naik ke gunung itu. Tapi karena begitu hausnya, begitu rindunya untuk dia bisa naik gunung saudara, maka saudara, dia mengabaikan semuanya. Kenapa? Karena passionnya di situ. Saudara, lihatlah beberapa anak-anak atau beberapa pemuda, beberapa pria-pria saudara, kalau passionnya itu dalam tanda petik berhubungan dengan kendaraan, berhubungan dengan mungkin hobi yang lain, mungkin foto dan lain sebagainya, maka kemana-mana saudara, kalau dia pergi, dia cari bengkel. Kenapa? Dia ingin lihat kira-kira pelek apa yang bagus gitu kan. Dia lihat kira-kira pernak-pernik apa yang bagus untuk melengkapi dia punya kendaraan. Kenapa? Karena passionnya adalah otomotif. Meskipun tua sudah marah-marah, Pak, sabar Pak, ingat Pak, tobat Pak, tetap yang namanya passionnya adalah otomotif, maka segala sesuatu dikerahkan untuk otomotif. Saudara, ketika passion itu adalah sebuah semangat yang menggebu-gebu, tapi ingat, di dalam passion juga ada sebuah makna penderitaan. Maksudnya begini, untuk kita melakukan passion kita, maka kita kadang-kadang harus berkorban. Kadang-kadang kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, hanya supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi passion kita, saudara. Bahkan kalau orang yang punya passion yang kuat, saudara, dia bisa mengerjakan sesuatu tanpa digaji. Karena dia menikmati. Dia melakukan itu bukan karena gaji. Kalau ada gaji, puji Tuhan, itu bonus. Tetapi kalau dia punya passionnya, contoh dia masak, meskipun gak ada yang suruh masak, meskipun dia harus korban untuk masak, tidak masalah. Kenapa? Karena dia pingin supaya apa yang menjadi kerinduannya saudara itu bisa dilakukan. Dan saya percaya setiap kita punya passion yang berbeda-beda. Amin saudara. Saya ke sebelah. Kawan, kira-kira passion apa? Kira-kira apa yang menjadi passion kita? Berbeda-beda. Karena kita diciptakan saudara itu dengan hal yang unik yang Tuhan berikan buat kita. Setiap kita berbeda-beda. Tetapi saudara, ketika kita punya passion, maka kita bisa enjoy, bisa menikmati apa yang kita lakukan. Tetapi tanpa passion saudara, bisa kita melakukan, tetapi kita menderita. Contoh saudara, saya tidak punya passion dalam bidang keuangan, tetapi saya bisa bekerja dalam hal keuangan. Saya bisa menghitung, bisa rumus-rumus Excel dan lain sebagainya. Saya paham akan semua tata cara dalam keuangan. Tetapi saudara, kalau saya tidak punya passion, saya bisa melakukannya, tetapi yang ada adalah penderitaan, nggak nyaman. Makanya saudara, kalau ada orang-orang yang biasanya suka dengan di lapangan, taruh dia di kantor, dia bisa. Tapi itu bagi dia sebuah penderitaan yang luar biasa. 8 jam ngantor saudara, itu seperti neraka buat dia. Kenapa? Karena bukan gaya dia di kantor. Tetapi ketika orang yang punya passionnya di lapangan, ditaruh di lapangan saudara, dia seperti ikan yang ditaruh di air. Dia begitu nyaman. Untuk itu saudara, kita mau belajar di pagi hari ini bagaimana kita melayani Tuhan dengan passion yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tuhan bilang gini, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita melakukannya. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah pekerjaan baik sesuai dengan passion kita, supaya Tuhan mau kita mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, ketika kita melayani Tuhan dengan passion, tidak ada lagi Bapak Gembala, saya lagi. Karena apa? Karena kita begitu cinta melakukannya. Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, saudara, coba perhatikan di sana, di ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Besalel saudara, itu dipenuhi Tuhan dengan roh Allah. Kemudian
Tuhan taruh dengan namanya keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Lihatlah saudara, bagaimana Tuhan menaruh roh itu, menaruh passion itu kepada Bezalel, saudara. Tetapi tidak hanya passion saja, Tuhan juga kasih yang namanya keahlian, pengertian. Kemudian saudara, dengan passion dan keahliannya itu, dia mulai melayani Tuhan dalam konteks di firman Tuhan sebagai tukang untuk membangun perlengkapan kemah suci. Saudara, yang namanya melayani Tuhan itu tidak butuh hanya passion saja, tetapi juga perlu keahlian. Makanya Tuhan itu lengkap. Dia kasih cintanya, kemudian dia juga kasih keahliannya. Supaya apa? Supaya dengan keahliannya saudara, dia bisa melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita saudara, bagaimana caranya kita bisa menemukan passion kita? Itu pertanyaannya kan? Karena kalau dengan passion kita bisa melayani Tuhan, bahkan bisa bekerja itu dengan penuh semangat. Pertanyaannya, apa yang menjadi passion kita? Saya ke sebelah, Bapak Ibu, apa yang menjadi passion? Passion saya cuma tidur-tidur saja di rumah. Saya senang kok nonton film Korea saja. Bukan begitu saudara. Ada 3 hal yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama adalah temukan kekuatan yang Tuhan berikan. Katakan sama-sama, temukan kekuatan yang Tuhan berikan. Perhatikan kembali lagi di ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Artinya saudara, di setiap kehidupan kita, Tuhan sudah menaruh itu yang namanya keahlian. Tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan tanpa kekuatan dalam kehidupan. Setiap kita pasti punya yang namanya kekuatan dan juga kelemahan. Tetapi saudara, ada banyak orang yang terlalu berfokus dengan kelemahannya sehingga dia lupa bahwa dia punya kekuatan. Sering yang terlontarkan adalah, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya pengalaman. Saudara, ketika kita cenderung hanya berfokus dengan kelemahan-kelemahan kita, maka sebenarnya kita tidak bisa melihat kekuatan yang Tuhan taruh buat kita. Padahal Tuhan sendiri yang menaruh keahlian, yang menaruh kemampuan, yang menaruh talenta itu kepada kita. Seperti Tuhan menaruh kepada Bezalel kemampuan-kemampuan untuk membuat barang-barang kemah suci. Dan saya juga percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan, ada keahlian-keahlian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Bilang ke sebelah, kawan kau punya keahlian, yang diam-diam begitu. Yang simpan-simpan keahlian. Kenapa? Karena keahlian dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Sama dengan Bezalel, dia mempergunakan kemampuannya bertukang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita belajar, ada namanya 7 gunung kehidupan yang harus direbut oleh orang percaya, yang sementara ini direbut oleh kaum Kedah. Yang pertama adalah gunung keluarga, gunung kerohanian, pendidikan, media, seni dan entertain, bisnis, dan pemerintah. Saudara, jujur, kalau kita bicara mengenai multimedia, tentang seni dan budaya, kira-kira siapa yang menguasai? Orang Kristen kan? Di Indonesia khususnya konteksnya. Ataukah dari kaum Kedah? Kalau kita lihat di televisi saudara, tontonannya isinya apa? Semua yang beraroma yang lain. Kenapa? Karena mereka yang punya, mereka yang kuasai. Sistemnya, orang-orangnya adalah mereka yang berkuasa. Maka mau tidak mau mereka yang punya hak untuk mengeluarkan film-film, mengeluarkan semua yang berhubungan dengan entertain, yang berhubungan dengan nilai-nilai mereka. Makanya saudara, kita yang punya keahlian dalam bidang namanya seni dan media, kita harus menangkap itu. Supaya apa? Supaya kita memenangkan itu.
Kalau kau punya kemampuan dalam bidang multimedia, pergunakanlah itu untuk mempermuliakan Tuhan. Itu kekuatan. Tidak semua orang punya kemampuan dalam hal multimedia. Waktu lalu saudara, kami di gereja lagi belajar tentang bagaimana live dengan OBS stream dan lain sebagainya, supaya bisa live di dua platform antara YouTube dengan Facebook secara bersamaan. Dan ketika trading saudara disampaikan, saya sudah mulai tidak paham apa yang dong sampaikan. Dong punya bahasa-bahasa lah, 2G lah, 5G lah, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang lain seperti Eben, dia bisa nangkap. Saya nggak nangkap saudara apa yang dong bicara. Saya hanya lihat saja tanpa mengerti. Di konsep ada, tapi untuk menerima pengajarannya saya nggak paham. Kenapa? Karena bukan itu bidang saya. Tapi bagi orang yang punya bidang di situ, ada orang yang punya kekuatan di situ, punya keahlian di situ, ketika dikasih sedikit saja pancingan saudara, dia akan jalan. Kenapa? Karena dia didesain untuk melakukan itu. Ketika saudara punya kekuatan di bidang sosial, gampang untuk melihatnya. Ada orang saudara ketika melihat seseorang yang kekurangan, oh hatinya susah. Dia ingin berusaha bagaimana menolong. Kenapa? Karena dia punya kecintaan di situ. Itulah kekuatan dia. Tetapi ada orang yang nggak punya kekuatan di situ. Lihat orang kelaparan, bagi dia nggak ngefek. Apa tanggung jawab dengan punya diri sendiri. Tetapi kekuatan dia adalah pendidikan. Ketika dia lihat orang tidak belajar, dia gelisah. Bagaimana caranya menolong orang itu supaya belajar. Itulah kekuatan dia. Makanya tangkap. Dalam 7 bidang kehidupan itu saya percaya ada namanya kekuatan yang Tuhan taruh di kita. Kalau ke contoh kuat dalam bidang namanya database, saudara jujur banyak gereja yang lemah dalam namanya database. Sedangkan di hari ini yang menguasai dunia adalah yang menguasai data. Kalau kau tidak kuasai data, kau tidak bisa mengganggu dunia. Semua berhubungan dengan data. Bukan karena banyak pencurian data. Kenapa? Karena data itu penting. Kalau kau punya keahlian, kekuatan dalam bidang data, mungkin dalam hal administrasi, dalam hal hitung-menghitung, mari gunakanlah keahlianmu saudara, kemampuanmu itu untuk melayani Tuhan dalam bidang administrasi. Kenapa? Karena keahlianmu adalah data. Jangan orang yang kuat dengan data, tidak tahu menyanyi, jadi hancur saudara. Makanya kita jangan memaksakan apa yang bukan menjadi kekuatan kita. Tapi mari kita melihat kembali lagi apa sih yang menjadi kekuatan kita. Saya yakin setiap kita punya kekuatan. Hanya kadang-kadang kita tidak percaya diri. Apa benar itu kekuatan saya? Apa benar itu kemampuan saya? Dan biasanya kekuatan kita akan diteguhkan, akan dikonfirmasi lewat orang-orang di sebelah kita. Contoh begini, kalau bapak itu tuh, dia tuh paling jago sekali dalam namanya jual menjual, dalam namanya marketing. Artinya orang lihat bahwa orang ini punya kemampuan namanya sales. Saudara, kemampuan sales juga kita kembalikan dengan tes karunia kemarin. Itu adalah kemampuan kita mencari jiwa. Gak semua orang punya kemampuan, tapi semua diberikan tugas tentang mencari jiwa. Tapi ada orang yang punya kemampuan gampang untuk mempengaruhi saudara. Gampang sekali. Tapi ada orang yang susah mempengaruhi. Itulah namanya kelebihan-kelebihan. Kemarin kita belajar di gereja, kita tes, namanya tes 7 motivasi rohani. Kira-kira karunia kita apa? Apakah menasehati kah? Karunia rasul kah? Karunia penggembalaan kah? Karunia mengajar kah? Setiap kita ada sesuatu yang menonjol. Dan mari kita lihat lagi apa yang menonjol dalam kehidupan kita. Jadi inilah waktunya untuk kita melihat, temukan apa yang menjadi kekuatan kita. Coba lihat sekali lagi, kawan, punya kekuatan apa sebenarnya? Ada seorang hamba Tuhan namanya Bapak Pendeta Edi Leo. Dia bilang begini, kalau engkau menemukan panggilanmu, maka disitulah jalan hidupmu. Ulang lagi, kalau kau menemukan panggilanmu, maka disitulah jalan hidupmu. Kalau kau menguasai satu bidang saja dan kau benar-benar ahli di bidang itu, maka itu yang menjadi kehidupanmu. Maka itulah yang akan menolong engkau dalam setiap masa depanmu. Ketika kita benar-benar menguasai apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua saudara,
setelah kita menemukan apa yang menjadi kekuatan kita, hal yang kedua adalah temukan yang menjadi kesukaan kita. Ini masih nyambung. Ketika itu adalah sebuah kekuatan kita, saya percaya akan ada hubungannya, itu yang menjadi kesukaan kita. Coba kita lihat saudara dalam Kejadian pasal 29 ayat 20. Karena yang namanya cinta itu penting sekali untuk kita melakukan segala sesuatu. Kejadian pasal 29 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara lihatlah, 7 tahun itu waktu yang lama atau waktu yang singkat? Itu kalau orang sekolah itu artinya 6 tahun sekolah SD itu. Lebih tahun. Nah, kalau saya kan 7 tahun sekolah ke SD karena tidak naik satu kali gitu. Itu gara-gara sakit dia tidak naik gitu. Saudara, karena cintanya 7 tahun dia bekerja kepada Laban saudara. Hanya karena cintanya itu 7 tahun yang panjang itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Saudara, contoh, kalau kita suka dengan sesuatu, itu waktu tidak terasa, betul? Siapa di sini suka Korea? Nonton film-film Korea? Oke. Kira-kira satu episode berapa jam? Rata-rata 30 menit lah ya. Kalau liburan kira-kira bisa habiskan berapa episode dalam satu hari? 5, 6? Bisa habis. Kenapa? Itu waktu berjalan sangat cepat, tidak terasa. Kenapa? Karena kita suka dengan barang itu. Coba kami yang tidak suka dengan politik, nonton politik, aduh Tuhan ini lama saja, cepat sudah, lama sekali. Atau iklan saja yang tidak kita suka, hanya 1 menit saja terasa lama. Kenapa? Karena bukan cinta dia. Kalau kita temukan kekuatan kita dan kita temukan cinta kita di situ, oh saudara akan menikmati, enjoy untuk melakukan hal itu. Contoh, saudara suka bermain musik, saudara akan senang kalau diberikan jadwal bermain musik. Seperti pemain bola. Adakah pemain bola yang hobinya jadi cadangan? Ada? Tidak ada yang jadi cadangan. Pokoknya berusaha bagaimana caranya dia bisa bermain menjadi pemain utama. Kalau dia dilepas, satu kali saudara, saya lihat beberapa video-video singkat di YouTube saudara, bagaimana ada pemain-pemain bola yang marah sama pelatihnya gara-gara disuruh keluar. Oh, dia marah sekali. Kenapa? Karena dia hobinya bermain bola. Jangan suruh saya berhenti bermain bola. Itu kesukaan saya. Kalau kecintaan kita bermain musik, saudara, ketika diberikan jadwal bermusik, oh puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, oh senang sekali. Kenapa? Saya senang bermain musik. Kalau hobinya saudara senyum-senyum, saudara, oh Bapak Gembala, bisakah saya jadi penerima tamu kah? Oh, saudara, penerima tamu itu bukan sembarangan, saudara, itu penting. Katanya, kalau kita pergi ke sebuah tempat, siapa yang pertama membuka? Adalah penerima tamu. Di restoran kah? Di bank kah? Oh, itu mereka dilatih, saudara. Senyumnya pun dilatih. Senyumnya dilatih, kemudian cara menyambutnya pun dilatih semua. Kenapa? Karena itu penting. Tapi coba, kalau di gereja, senyumnya yang berterima tamu, senyumnya kecil. Aduh, pegang tangan di mana, muka di mana. Itu harus dilatih. Kalau kita di bank itu kan dari depan, selamat datang Bapak, saya bantu, diantarkanlah, mau ambil apa, diantarkan. Oh, itu kan begitu nikmat. Dan itu namanya hobi, ada kesukaan. Kalau kita punya kecintaan, oh saya senang sekali dengan yang namanya menerima tamu. Kalau pendeta, sedaftar kan jadi penerima tamu tanpa disuruh. Dia akan cari cara bagaimana caranya saya bisa melayani. Kalau dia suka dekor, dia lihat, wah ini kok gereja kok macam tidak menarik ya. Dia punya apa nih, terpal kah, dia punya spanduk miring-miring begitu. Kalau orang yang punya cintaan dalam namanya dekorasi, dia akan terganggu lihat barang begitu. Ini macam mengganggu, tidak estetika gitu kan, tidak bagus. Tetapi harus orang yang punya kecintaan. Kalau dia gak punya kecintaan, bisa dia kerjakan tapi menderita gitu kan.
Makanya temukan cintamu apa. Kalau cintamu adalah mungkin suka mendengar. Saudara, mendengar itu sebuah pelayanan loh. Tidak semua orang suka mendengar. Bahkan psikolog itu dibayar untuk mendengar. Iya toh? Bukankah psikolog dibayar untuk mendengarkan curhatan daripada konselingnya atau pasiennya, saudara? Dia harus dengar saja, karena bayar foto. Dan gak semua orang punya kemampuan. Saya tuh kemarin ketika tes karunia, saya punya yang kuat adalah menasihati. Titik lemahnya orang yang suka menasihati kalau belum dewasa adalah suka potong pembicaraan. Jadi ketika dia mau bicara, langsung saya potong, suka langsung menasihati begitu. Itu titik lemahnya gitu. Tetapi saudara, kalau kau punya karunia menasihati, bukankah ketika ada KKR, ada apa, aku bisa menjadi pendoa di gereja. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang penting saudara, kita temukan cinta kita apa. Dan mari kita gunakan cinta itu saudara untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus, rasul yang hebat, kecintaannya adalah untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahkan dia pernah bilang begini, aku berhutang buat orang Yahudi, buat orang Yunani, orang terpelajar dan bukan orang terpelajar. Kenapa? Karena dia begitu haus sekali, begitu haus untuk menceritakan kasih Tuhan. Daud saudara, dia punya kecintaan apa? Memuji Tuhan. Ada berapa banyak mazmur yang diciptakan, yang ditulis oleh Daud. Kenapa? Karena dia begitu cinta. Satu kali saudara, ketika dia sedang pergi berperang dan dia menang saudara, maka dia meluapkan perasaannya dengan dia menari-nari. Ini raja saudara. Pernah lihat raja, mungkin Pak Jokowi gitu saudara, dia menari dengan tak teratur, dengan macam orang bilang lepas kontrol saudara. Meskipun dia pengen nari, dia jaim kan, jaga image saudara. Kenapa? Karena ini dilihat semua orang. Tetapi lihatlah Raja Daud itu saudara, ketika dia pulang berperang dia menari. Makanya ada muncul lagu, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Kenapa? Karena kecintaannya. Waktu dia pulang dia menari saudara, anaknya bilang, bapak aku terlalu malu kah? Jika ini harusnya malu raja. Tapi dia bilang tidak, saya harus melakukannya. Dia melepaskan semua jabatannya. Kenapa dia cinta? Saudara, namanya cinta itu dia tidak akan terpengaruh. Saya sangat diberkati waktu saya pernah melayani bersama-sama dengan seorang bapak. Dia di kantor jabatannya lumayan lah, kepala BKD gitu. Lumayan toh, orang yang menentukan, orang punya SK PNS. Tetapi di gereja itu pelayanannya hanya apa? Main gitar ke sekolah minggu. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia cinta. Dia gak penting dia punya gelar, gak penting dia punya jabatan. Karena dia cinta itu dia akan melakukannya. Karena itu passionnya saudara. Kami di Jogja saudara, saya punya guru sekolah minggu itu luar biasa. Saya punya satu guru sekolah minggu itu suami istri, yang satu dosen, yang satu arsitek. Salah satu perumahan termewah di Jogja dia menggambar. Tapi pekerjaannya di gereja guru sekolah minggu. Artinya apa? Bahwa tidak penting dan punya jabatan itu. Kalau cintamu di bagian itu, kau akan habis-habisan. Kau akan kerahkan semua kekuatanmu, kemampuanmu, waktumu, dan kau begitu menikmati apa yang menjadi pekerjaan. Makanya saudara, aku bekerja. Kemudian ketika hari Senin mulai menggerutu, saya curiga itu bukan passionmu. Aduh, sudah hari Senin, sudah harus kerja lagi. Kalau itu passionmu saudara, kau tidak tahan untuk tunggu hari Senin. Kau tidak tahan harus cepat sudah Senin. Kalau hari Senin kau mulai menggerutu, aduh hari Senin lah. Mungkin itu bukan passionmu. Itu mungkin hanya untuk mencari nafkah saja. Lemah. Kalau kau passion di situ, kau begitu merindukan hari-hari itu, karena itu adalah kecintaan. Hal yang ketiga saudara, setelah kita menemukan apa yang menjadi kekuatan kita menemukan apa yang menjadi kecintaan kita, maka yang ketiga, kita harus kembangkan dan kembalikan untuk Tuhan. Katakan sama-sama, kembangkan dan kembalikan untuk Tuhan. Kita lihat yang terakhir, Matius 25 ayat 16.
Matius pasal 25 ayat yang ke-16. Amin Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara perhatikan di sana bahwa keahlian sudah diberikan dan modal sudah diberikan. Ada 3 orang diberikan talenta. 1 orang 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang terakhir 1 talenta. 1 talenta itu bukan kaleng-kaleng, itu nilainya besar sekali. Kalau tidak salah sekitar 3.000 dinar atau 2.000 dinar. Itu ukuran talenta. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Artinya kalau 1 talenta minimal adalah upah 2.000 hari kerja. 1 tahun ada 365 hari. Artinya setahun itu ada sekitar 1.000. Artinya kalau 2.000 dinar itu setara dengan 6 tahun upah kerja. Artinya bukan sedikit. Tetapi saudara lihatlah bagaimana orang yang punya 5 talenta itu, dia mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Dia kembangkan talenta itu. Kita tidak pernah tahu berapa lama dia mengembangkan, dengan cara apa dia mengembangkan, dan betapa susahnya bagaimana tidak ditulis. Tetapi intinya dia pergi mengusahakan talenta itu sehingga dari 5 talenta menjadi tambah 5 talenta. Totalnya 10 talenta. Dan semua talenta itu dikembalikan kepada Tuhan yang punya. Dia tidak mengambil 1 rupiah pun untuk dia punya keuntungan. Demikian juga dengan orang yang dikasih 2 talenta. Dia kembangkan dan semua talenta itu dikembalikan. Tapi berbeda dengan orang yang diberikan 1 talenta. Yang ini, saya tahu kau adalah hamba yang jahat. Engkau yang mengambil dari apa yang kami kerjakan, dan makanya dia menimbunnya dan tidak mengembangkan. Itu gambar. Kita punya passion, kita punya kemampuan, tapi kita tidak pernah mempergunakan yang kita. Saudara, yang namanya melayani tidak cukup dengan passion. Oke, bagus punya passion, tetapi mari kita gunakan passion tadi, tapi keahlian yang Tuhan kasih, seperti Tuhan menaruh keahlian itu pada Bezalel, itu dikembangkan dengan banyak cara. Kalau kita di dunia, saudara, kita bisa bayar harga loh untuk pergi les, untuk bisa menambah kita punya kemampuan. Kenapa tidak dengan gereja? Kenapa tidak dengan Tuhan? Mari belajar, mari belajar. Kalau kau mungkin kau ahli dalam bidang apa ya namanya, multimedia, atau mungkin dalam bidang seni, mari kembangkan itu. Karena yang namanya keahlian, ketika tidak dipergunakan, dia akan lama-lama akan mati. Tetapi ketika kita punya keahlian, dipergunakan, maka lama-kelamaan dia makin meningkat. Contoh orang yang punya kemampuan bermusik. Kalau dia lama tidak bermain musik, dia masih bisa bermain musik, tetapi tangan-tangannya mulai kaku. Perlu waktu lagi, beberapa waktu kemudian dia mulai mencairkan supaya tangannya menjadi lemes lagi untuk bermain musik. Tetapi ketika dia tidak bermain musik cukup lama, lama-kelamaan orang bilang feelingnya mulai mati. Dan itu perlu dilatih. Saya punya hobi namanya bermain basket. Sudah lama tidak bermain basket. Ketika bermain masih bisa, tetapi feeling saya sudah beda dengan yang dulu. Kalau dulu tuh tahu, kalau di sini kita pakai kekuatan sekian, sudah tahu. Tapi lama-kelamaan kalau tidak pernah bermain, itu feelingnya jadi hilang. Dan harus dilatih lagi supaya feelingnya itu mulai bangkit lagi. Dan saudara, sekali lagi bahwa Tuhan sudah menaruh keahlian buat kita. Engkau yang tahu apa milik keahlianmu, dan mari kita pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ganti kata kita dengan nama kita masing-masing. Oke? Kata kita diganti dengan nama kita masing-masing. 3. Karena yang C ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Yance hidup dalamnya. Lihatlah, saya ini buatan Allah, dan Tuhan mau saya melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau saya melakukannya. Saudara diciptakan dengan sebuah passion dan dilengkapi dengan yang namanya keahlian. Dan Tuhan menaruh di depan sebuah pekerjaan baik, dan Tuhan mau supaya kita gunakan passion itu dan keahlian itu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Baik di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah usahamu, ataupun di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Amin. Mari bangkit berdiri. Kerinduanku memuliakan nama, sebab Engkaulah Rajaku yang menyelamatkanku. Kerinduanku mengagungkan nama, sebab Engkaulah Tuhanku yang layak ku disembah. Terpujilah, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Dengan baik-baik bahwa Tuhan mau kita mempermuliakan Dia dengan apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Dan keahlian itu ada di tangan kita masing-masing. Setiap kemampuan, kelebihan itu ada di tangan kita masing-masing. Dan Tuhan mau kita mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan keahlianmu. Kalau kau bisa buat untuk pekerjaanmu, bisa buat kehidupanmu, mari biarlah itu menjadi kerinduan kita untuk mempermuliakan Tuhan lewat passion dan keahlian yang Tuhan tahu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Surga bumi menyembah. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala. Oh Raja, Raja segala raja. Oh Raja, Raja segala raja. Saudara, ini waktunya kalau kau rindu untuk melayani Tuhan, rindu mempersembahkan keahlianmu, kau bisa angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan terima kasih Engkau sudah menaruh rasa cinta itu. Nah, berdoa mulai hari ini mereka akan melakukan apa yang menjadi passion mereka, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nama hari ini agak panjang sedikit berapa Pak? Terakhir jadi. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur di
hari ini. Dan sekaligus Bapak Ibu, hari ini ada pengambilan persembahan MNI, dan persembahan ini akan digunakan untuk membantu gereja-gereja lain dalam proses pembangunan gereja mereka. Jadi persembahan ini akan diperuntukkan untuk pembangunan, bantuan gereja-gereja yang lain. Persembahan MNI tidak menggunakan amplop ya. Kalau persembahan kita yang biasa menggunakan amplop, tapi persembahan MNI tidak menggunakan amplop dan sudah ditentukan ternyata sebesar 5.000 rupiah. Oh, itu aksi 5.000. Informasi dari bagian MNI 5.000. Baik, jika sudah disiapkan Bapak Ibu, kita boleh mengangkatnya dengan tangan kanan. Kita akan memberi. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami membawa setiap persembahan kami, persepuluhan kami, pengucapan syukur kami, bahkan persembahan pembangunan dan juga persembahan MNI. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna dalam pelayanan secara khusus di tengah-tengah keluarga besar GKN Kasih Karunia, tetapi juga dalam pembangunan gedung gereja dari gereja GKN yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita angkatkan ke depan dari barisan paling belakang lebih dulu, kita akan menyanyi pujian Tiada Terukur Besar Kasih Setiamu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan kita, secara khusus gereja GKN. Kasih karunia. Dan saat ini kita akan pulang, kita akan kembali dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Kita tidak perlu takut karena Allah senantiasa membimbing dan menjaga kita. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yesus Tuhan, Engkau besar, Ya besar, Ya besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati pemerintah kami supaya mereka boleh melaksanakan setiap tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk tahun politik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan ketenangan, berikan keamanan, meskipun kami semua berbeda pilihan, tetapi kami semua belajar untuk saling menghormati. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini, bahkan di hari ini berulang tahun. Kami berdoa kiranya berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup mereka, dan Tuhan terus memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan, Tuhan terus menolong. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan untuk komsel-komsel yang ada, kami percaya setiap umat Tuhan akan begitu bergairah untuk datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku, Tuhanku. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ya, saya serahkan kepada sekretaris untuk memberikan warta jemaat.